Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel itu membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, ada informasi terkait e-ijazah teman-teman. Sebelumnya saya bahas terkait ada web baru di e-ijazah teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa membuka manajemen ijazah. Sebelumnya di video sebelumnya saya jelaskan, hanya menjelaskan terkait menu-menu apa saja dan perkiraan apa saja yang harus dipekerjakan oleh operator sekolah. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba, ternyata di e-ijazah itu ada menu simulasi apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, untuk simulasi ini teman-teman boleh mengerjakannya atau teman-teman simak aja video ini dari awal hingga akhir ya teman-teman. Saya sarankan dari awal hingga akhir. Kenapa? Kalau ada yang salah, takutnya nanti kedepannya salah ya teman-teman. Jadi simak video ini dari awal hingga akhir. Oke, pertama kita login dulu. Untuk loginnya menggunakan akun SDM ya teman-teman. Untuk login ke Verpal PD dan Verpal PTK, Verpal SP dan yang lainnya teman-teman, akun SDM. Nah, sini sudah login, kita langsung ke manajemen ijazah. Kadang ada yang langsung login, ada yang login dulu ya teman-teman. Kita harus klik login sementara dulu. Nah, ini teman-teman. Ini ya teman-teman simulasinya. Ini apa sih langkah-langkahnya? DNS, pastikan data yang di DNS itu sudah sesuai dengan di Dapodik. Sudah sesuai dengan realnya, misalkan di realnya 35, di Dapodik 35, dan di DNS juga pastikan sudah 35. Contohnya teman-teman di sekolah salah. Ini langkah-langkahnya: DNS, kelulusan, SPTJM, DNT, penomoran. Oke. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah, coba di sini kan kita tambahkan gelar dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya tambahkan gelarnya. Coba klik simpan. Oke, gelar sudah diperbaikan. Oke, kita ke daftar jadwal dulu, tadi terlewat. Nah, ini teman-teman penentuan simulasi. Nah, ini teman-teman simulasi itu tanggal selesainya 17 April 2025 sampai 00 ya teman-teman. Mungkin hari ini terakhir atau besok terakhirnya. Jadi teman-teman yang mau lakukan simulasi boleh, yang tidak juga tidak mengapa, atau simak video ini hingga selesai ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke DNS. Ini valid DNS. Nah, saya sudah valid semua data anaknya 35, sudah sesuai Dapodik dan tidak ada yang residu. Teman-teman, kalau ada yang masih residu, bakal nanti ada notif di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman bakal ada notif berapa yang residunya di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah 35, sudah sesuai semua. Oke, kita balik lagi ke DNS. Sudah sesuai 35. Oke, kalau sudah kita ke penetapan kelulusannya. Nah, silakan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Oke, di sini saya cobakan, saya simulasikan bagaimana cara meluluskannya, teman-teman. Berarti kita ada di belum ditetapkan. Kita di sini luluskan semua. Oke, klik ya. Apakah Anda yakin akan meluluskan seluruh data peserta didik dengan jumlah 30 orang? Oke, simpan. Iya. Oke, yang belum ditetapkannya menjadi 0, kita ke lulus. Oke, baru ya di sini teman-teman data peserta didik lulus 35. Oke, teman-teman misalkan tidak ingin meluluskan, contoh ada yang lainnya, ada hal yang lainnya, teman-teman bisa di sini aksi lainnya. Oke, yang kalau ini silang ini ya teman-teman, batalkan. Nah, ini ya teman-teman, namanya kita batalkan. Biasanya si A ini tidak lulus karena ada hal yang lain, kita batalkan. Iya. Nah, berarti yang lulusnya itu 34, yang tidak lulusnya
Oke, coba kita cek dulu. Nah, ini yang belum ditetapkan 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah tidak lulus, simpan. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Misalkan di sekolah teman-teman ada yang tidak lulus, baru nanti kita ke unggah SK penetapan. Nah, ini ya teman-teman. Tapi di sini saya contohkan yang lulus semua ya teman-teman. Saya contohkan lulus semua. Nah, ini kita keluarkan dulu dari tidak lulus, kita balik lagi ke belum ditetapkan, kita di sini luluskan semua. Itu contoh kalau yang tidak lulus di sekolah teman-teman. Oke, kita langsung ke tahap ketiga, yaitu unggah SK penetapan. Kalau sudah kelulusan, kita langsung bisa unggah ya teman-teman, atau download SK penetapannya. Ini ya teman-teman, unduh formatnya. Jadi untuk SK penetapan dari kepala sekolah itu, formatnya itu langsung dibuatkan otomatis ya teman-teman. Jadi tidak bisa dikirimkan di grup atau yang lainnya, karena di sini sudah langsung ada nama sekolahnya, sudah tertera langsung, dan sini langsung ada nama kepala sekolahnya. Jadi tidak bisa di-share. Jadi hanya sekolah itu yang bisa mendownload atau mengunduhnya langsung. Oke, kita download. Nah, saya belum paham kenapa di sini tidak ada gelarnya, teman-teman. Oke, kita download. Oke, kita tunggu. Oke, di sini SK penetapan, kita namakan SK penetapan. Oke. Ini pedoman pengelolaan ijazah ya teman-teman. Oke, nah di sini SK penetapannya di sini teman-teman langsung ada nama sekolahnya, tertera nama sekolahnya langsung. Oke, kita balik lagi ke webnya. Nah, berarti yang tadi ini ya teman-teman, yang ini kita print, terus diisi nomornya sesuai dengan nomor surat di sekolah teman-teman, ditandatangani dan diberi cap basah ya teman-teman. Nah, itu di scan dan di-upload lagi di sini ya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini unggah SK, kita unggah. Berarti kita upload si SK itu, nama kepala sekolahnya siapa, kita beri gelar. Oh, nggak ada ya teman-teman, tidak ada gelarnya. Nomornya ya sesuaikan saja dengan nomor surat di teman-teman. Oke, kita unggah file. Nah, ini yang sudah saya contohkan buatkan ya teman-teman. Oke, open. Nah, ini simpan. Jadi yang tadi saya download, saya print, saya tanda tangani, saya scan lagi, dan saya unggah di sini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, Satuan Pendidikan Anda sudah mengunggah SK penetapan kelulusan. Silahkan untuk melanjutkan tahap pembuatan SPTJM dengan klik di sini ya teman-teman. Oke, di sini nomor penetapan kelulusnya yang tadi saya isi, kepala sekolahnya, tanggal penetapan kelulusan 2 Juni. Berarti ini secara otomatis ya teman-teman. Padahal saya buat video ini 16 April, tapi SK penetapan kelulusannya sesuai dengan di Juknis, yaitu tanggal 2 Juni 2025. Jumlah peserta didik 35. Satuan pendidikan Anda masih dapat membatalkan SK penetapan kelulusan selama belum membuat SPTJM. Silahkan melakukan pembatalan SK penetapan kelulusan dengan menggunakan tombol batal SK. Seolah-olah simulasikan kini SK penetapan sudah dibuatkan. Kita lanjut ke pembuatan SPTJM ya teman-teman. Bisa klik di sini atau bisa teman-teman ke sini ya teman-teman. Nah, di sini kan belum ada SPTJM ya teman-teman. Pastikan seluruh data peserta didik tercantum dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandangani oleh kepala sekolah yang tadi ya teman-teman. Nah, kita buat SPTJM di sini. Nah, ini juga SPTJM-nya otomatis ya teman-teman. Dibuatkan dari websitenya. Jadi tidak bisa kita ubah ke Word dulu atau diganti dari punya teman kita, tidak bisa teman-teman. Oke, kita download dulu. Bukan unggah tapi unduh dulu ya teman-teman. Kita download dulu SPTJM-nya. Kita tunggu dulu sampai muncul ya teman-teman. Oke, kita close dulu. Kita unduh dulu.
Nah ini ya teman-teman, muncul surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM pengajuan penerimaan nomor ijazah peserta didik tingkat akhir tahun akademik. Nah ini ya teman-teman. Oke, nah nanti teman-teman silahkan di print lagi, ditandatangani dan diberi materai dan dicap basah teman-teman. Di sini diberi materai. Oke, kalau yang tadi SK penetapan tidak pakai materai, tapi untuk SPTJM pakai materai. Oke, kita close. Saya sudah buatkan. Oke, kita unggah atau upload. Oke, di sini SPTJM. Nah, ini saya contohkan yang sudah. Oh, bukan yang ini. Unggah di sini ya teman-teman. Nah ini hanya contoh ya teman-teman. Di sini contoh, di tanda tangan, diberi materai dan dicap basah. Oke, open, simpan, ya. Nah, di sini nomor SPTJM sekian, kepala sekolah, tanggal batas SPTJM 16 April, tanggal unggah SPTJM. Oke, sudah sesuai. Berarti oke. Nah, di sini teman-teman, pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dari dinas. Silahkan cek secara berkala untuk melihat hasil verifikasi. Nah, untuk tugas operator sekolah cukup sampai di situ, yaitu pengajuan SPTJM. Baru nanti kalau sudah diverifikasi oleh dinas atau ya oleh dinas, nanti baru masuk ke DNT di sini teman-teman. Berarti kalau udah DNT, berarti fix data yang lulus itu sekian, harus sesuai dengan jumlah dapodiknya, sesuai dengan yang ini teman-teman, pedoman Nah ini pedoman pengolahan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini ya teman-teman. Nah, ini pedomannya nanti saya kasih. Teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Nanti saya kasih di Google Drive ya teman-teman. Oke, kita ke halaman berapa ya? Alur penerbitan ijazah. Ini teman-teman, alur penerbitan ijazah. Saya perbesar. Di sini kan ada 3 kotak ya teman-teman. Ada satuan pendidikan berarti sekolah atau operator sekolah, dinas, dan Pusdastin ya teman-teman. Pusdatin. Nah ini ya teman-teman, untuk satuan pendidikan itu memastikan datanya sudah sesuai. Kalau ada yang residu diperbaiki. Nah ini kalau tidak udah lanjut, berarti kalau datanya sudah sesuai semua, kita menentukan kelulusan PD-nya, peserta didiknya. Kalau PD lulus kita lanjut. Nah di sini tidak ada, iya DNS dulu ya teman-teman sementara. Oke, kalau DNS dipastikan lulus, SPTJM yang tadi kita unggah diberi matai, unggah SPTJM. Nah ini untuk dinasnya nanti melakukan verbal disetujui, diberikan DNT. Nah ini ya teman-teman. Nah kita itu sampai di sini saja poin kita. Nah kalau sudah di SPTJM sudah diupload, nanti baru ijazahnya terbit, nomor ijazahnya. Baru nanti kita mungkin nanti kedepannya ijazahnya mungkin ada di sini ya teman-teman. Nah di sini mungkin itu ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman simulasinya pekerjaan operator sekolah yang harus dikerjakan di ijazah. Oke. Di sini kan hanya simulasi ya teman-teman. Saya akan reset kembali, saya batalkan lagi. Takutnya nanti webnya ini tidak ke reset ya teman-teman. Nah saya batalkan lagi ya teman-teman, batalkan SPTJM. Takutnya nanti simulasi ini terbaca di web atau di ijazah sebenarnya, makanya saya batalkan lagi. Batal SPTJM ya. Saya balikan lagi datanya sesuai yang awal ya teman-teman. Saya batalkan lagi. Ininya berarti kita hapus juga. Kalau tadi kan urutannya 1 2 3 4. 1 2 3 4, saya untuk batalkannya dari 4 3 2 1. Oke. Saya batalkan lagi di sini, batal SK. Tunggu. Oke, penetapan kelulusan juga saya batalkan. Nah ini batalkan semua. Berarti masuk ke belum ditetapkan semua ya teman-teman. Nah untuk holiday DNS kan sudah ya teman-teman, tidak bisa diubah-ubah karena ngambilnya dari verbal PD. Oke, itu saja ya teman-teman pembahasannya terkait simulasi pekerjaan operator sekolah di ijazah. Silahkan simak videonya ya teman-teman dari awal hingga akhir, karena
ada pembatalannya bagaimana. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, ke teman-teman yang lain juga bisa melihat simulasi pekerjaan operator sekolah di EI Jasa. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.